Selamat malam Sobat WK dan Tribuner semua. Jumpa lagi dalam acara edukasi seksual setiap Kamis malam bersama saya Ahmad Sabran dan tentu saya rekan saya yang sangat cantik ini, Mbak Ari. Halo. Malam Mbak Ari. Selamat malam Bung Sabran. Tentu saja dengan dokter kesayangan kita semua juga, Dokter Binsar. Selamat malam Mbak Dokter. Selamat malam. Malam dokter. Mas Sabran, Mbak Hari. Iya. Jadi malam ini nih Mbak Ari kita mau bahas tentang potong memotong nih dok. Nah, sunat dok. Benarkah laki-laki yang disunat lebih memuaskan pasangan? Gitu dok. Jadi ada stigma-stigma dok, katanya yang belum sunat nggak enak gitu dok. Apa ada yang bilang lebih enak yang belum sunat juga gitu dok. Nah gimana dok? Jadi kalau dari sisi medis ini kembali ke mitos ya. Mitos lagi dok. Mitos karena sudah ada penelitian resminya. Oh gitu dok. Udah banyak penelitian resminya. Ternyata data-data yang dibutuhkan tidak ada yang namanya berdasarkan data itu bahwa wah yang dikitan lebih baik, lebih bagus daripada yang tidak dikitan atau disunat, ya kan? Nah, yang memuaskan itu cuma satu, Sabran, Ari. Ya. Ketegangannya, kekerasannya. Maksudnya kalau habis disunat bisa lebih tegang gitu dong? Oh, kirain. yang pasti kalau dia kekerasannya bagus, itu jelas lebih memuaskan pasangannya. Dibandingkan yang lembek, walaupun dia disunat atau tidak disunat. Buktinya apa? Yang tidak disunat juga, yang disunat juga kalau nggak keras bermasalah dengan pasangannya. Yang tidak disunat pun ternyata kalau dia keras bagus ya, ataupun sebaliknya ya. Jadi kembali mitos atau pendapat seperti ini adalah mitos, Mas Sabran. Ya, gitu. Dan Mbak Ari. Jadi kembali yang menentukan adalah hardness-nya, kekerasan. Slogan kita selalu ingat, hardness is matter. Size doesn't matter. Is not matter. Ya. Ya, kembali ukuran tidak menentukan. Sobat WK jangan pernah tertipu. Ya, yang menentukan adalah kekerasan. Apalagi pasang guli-guli. Pasang apapun, aduh banyak sekali sekarang. Ya, jadi banyak laki-laki ini juga kasihan, Mas Sabran. Kasihannya apa? Termakan mitos. Apalagi kalau obrolan warung kopi itu, ya obrolan tempat tongkrongan, aduh. Bapak-bapak komplek gitu ya, iya bener. Kasihan sekali saya lihat. Ya. Kebanyakan yang hoak ya dok. Kebanyakan hoax yang beredar. Sampai saya bilang, mereka bilang, dok saya mau pijit atau dipijat penis gitu kan, atau mau pasang ini, saya bilang jangan. Itu ya. Jadi kembali saya mau bilang bahwa buat Sobat WK, sahabat Tribuners, jadi istilahnya kekerasan itu menentukan kepuasan pasangan Anda. Ya, bukan masalah sunat atau tidak disunat, atau masalah pasang atau tidak dipasang, atau masalah besar atau tidak besar. Sehingga akhirnya apa? Kita sering bilang, micropenis yang tidak tertangani usia dewasa, apa bisa diobatin, Sabran? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya Mbak Ria, kalau penis pria cuman kecil, yang penting kekerasannya bagus, tetap bisa memuaskan pasangannya. Iya. Begitu. Oke. Mbak Ri mungkin? Jadi kalau, kan sebenarnya saya tuh pernah baca ya dok, di jurnal Sexual Medicine. Itu 85% wanita itu lebih menyukai yang sudah sunat. Iya gitu. Karena alasannya tuh ada di situ, banyak di breakdown alasannya adalah kalau yang Asia itu mereka lebih bilang bahwa itu kan adalah memang disarankan oleh salah satu agama ya. Gitu loh. Satu. Terus yang kedua, kalau untuk yang untuk umumnya, generalnya itu merasa bahwa kok kayaknya lebih safety ya kalau dia sunat karena merasa lebih bersih. Mohon maaf, misalnya nggak baunya tuh nggak aneh gitu-gitu. Itu bener nggak sih dok? Misalnya kayak sampai berbau kalau dia tidak sunat sekalipun gitu loh dok. Kita harus lihat jurnal ini jurnal yang bagaimana kan. Sekarang kan jurnal itu kan punya kelas, ya kan. Jadi yang ilmiahnya betul-betul evidence based medicine, kita harus lihat bahwa sebetulnya yang berbau itu bukan yang prianya, Mbak Ari. Oh gitu dok. Sekarang yang paling menjadi masalah adalah pertama,
kalau berbau itu dari sisi wanita. Ya, yang banyak dikeluhkan dan mengeluhkan. Baik pria ataupun wanita yang mengeluhkan. Karena apa? Itu problem yang namanya rahim dan sekitarnya meradang dia, dan akhirnya pada waktu hubungan seksual itu baunya, cairannya keluar dan berbau. Itu pertama. Yang kedua, problem kebersihan saat disunat atau tidak disunat. Memang kalau disunat dia, preputium penisnya itu kan kulitnya diambil bersih dia. Tapi jangan pernah lupa juga yang namanya human papilloma virus bisa menempel pada pria yang disunat atau tidak disunat. Oh, gitu. HPV itu apa? Virus penyebab cervix cancer. Ya, jadi para wanita, ibu-ibu yang mendengarkan sobat WK, ya, HPV itu ada di penis. Berkembangnya dia berbiak di ujung penis. Nah, kalau si pria ini multi partner, banyak bersetubuh dengan banyak wanita, resiko tinggi nggak? Banget. Jadi menurut penelitian, wanita penderita kanker mulut rahim, kalau kita trace, ternyata prianya yang menulari, multi partner, menularkan si wanita. Tapi pria tidak merasakan apa-apa ya, Dok? Pria nggak hanya pembawa, carrier. Oke. Makanya hari ini di luar negeri, karena tren atau kebiasaan atau gaya hidup lifestyle ganti-ganti pasangan, seks bebas itu, akibatnya anak-anak remaja yang wanita itu divaksin. Oh iya, dokter. Vaksin HPV. Sejak usia 13 tahun ya, Dok, ya, betul. Jadi 0, 1, 6. 3 kali dalam 6 bulan. Karena apa? Karena takutnya nanti mereka pada usia 18, hukum berkata bahwa mereka bebas untuk berhubungan seksual. Nah, takutnya mereka tertular. Nah, di situ dicegah dengan yang namanya obat atau vaksin tersebut. Nah, jadi yang pertama tadi, bau itu yang lebih mengeluhkan dan dikeluhkan itu berasal dari wanita. Itu Sobat WK harus tahu. Banyak sekali wanita yang mengeluhkan atau pria yang mengeluhkan pasangan wanitanya bau. Jadi bukan penis yang bau ya? Bukan penis yang bau. Yang kedua, masalah kebersihan yang kita takutkan, ya Sobat WK harus tahu, human papilloma virus. Itu lebih ngeri. Karena apa? Nempel dia di penis, di ujung penis itu, dan pada waktu dia tidak sunat ataupun sunat, dia tetap mengeluarkan ejakulat. Iya. Ngerti kan? Nah, ejakulat itu menempel sama mulut rahim. Dari situ ya, Dok? Berkembang, meradang, cervicitis, akhirnya apa? Kanker mulut rahim. Jadi carrier-nya itu baik sunat atau tidak bisa? Sama. Oke. Sama ya. Dan HPV itu didapat pada pria-pria yang multi partner. Gonta-ganti pasangan. Oh iya. Hari ini saya ada 1-2 kasus saya amati, dia kena kanker mulut rahim. Untungnya stadium awal. Iya. Stadium 2 masih awal kan? Iya. Kita tracing suaminya. Iya. Suka jajan. Itu dia. Jajan sembarangan. Dan itu penelitian kedokteran sangat terbukti. HPV itu sekarang strainnya banyak. Ya kan, banyak strainnya. Sehingga akhirnya perlu pencegahan dengan vaksinasi. Oke. Baik. Pak Dokter, jadi kalau yang dibilang masih pakai kupluk lah gitu ya Pak Dokter. Apa tuh kupluk? Masih kayak, kan bentuknya seperti kupluk ya. Kalau belum disunat. Belum disunat ya. Sama yang sudah gitu Pak Dokter. Katanya kan rasanya nggak ada gerenjelnya gitu loh. Iya Dok, katanya gitu, bener nggak sih Dok? Mitos lagi itu Dok ya. Iya, Jadi gini Sobat WK, hari ini kita berbicara tentang yang namanya mitos. Ya. Mitos or fakta gitu. Fakta atau mitos. Yang jelas saya mau bilang klitoris itu ada di bibir atas, di dekat bibir luar vagina. Dan itu akan bisa membuat sensasi nikmat buat si wanita bila
penisnya keras. Iya. Bukan ada gerenjel-gerenjelnya. Bukan pakai kupluk atau tidak. Bukan apa, kalau dibilang ada kupluk ya, artinya belum disunat. Terus sudah disunat pun dipasang manik-manik atau guli-guli katanya biar bisa lebih gerenjel-gerenjel gitu kan. Percuma ya dok? Percuma. Nah itu, kan banyak gitu. Iya. Akhirnya menjadi benda asing, akhirnya infeksi, ataupun akhirnya iritasi. Iritasi, dan akhirnya Pak Dokter, tolong diambil dong. Dikeluarin. Ya. Yang masang siapa? Yang masang siapa? Ya, suruh. Silakan ke dokter bedah, ya kan? Iya. Gitu. Baik Pak Dokter. Jadi tidak ada tuh gerenjel-gerenjel itu ya Pak? Ya, jadi kembali kita kepada fakta bahwa data menyebutkan secara keilmuan tidak ada beda antara sunat dan tidak disunat. Itu yang pertama. Ya, jadi tidak ada yang perbedaan memuaskan ya. Yang kedua, kekerasan itu memuaskan. Yang utama, iya. Hardness is matter ya. Ya, kekerasan yang membuat bagus gitu kan. Nah, yang ketiga, ukuran juga. Dan akhirnya buat para pria, saya harus bilang sobat WK yang hari ini minder nggak mau kawin karena mengaku atau mengeluh penis saya kecil, penis saya ndak besar. Malu. Banyak Mas Abran. Ya, saya cuma bilang tidak bermasalah itu ya. Baik. Ya. Oke, mari. Baik. Jadi kalau misalnya menurut dokter sendiri nih, menurut dokter sebagai seorang medis gitu ya, better mana? Apakah harus disunat atau enggak, atau ya udah sih terserah aja gitu? Iya kan, kalau masalah itu kan ada aturan satu agama harus disunat. Iya. Yang lain enggak. Buat saya nggak masalah. Secara dokter ya. Secara medis tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Toh bisa menghamili kalau dia bagus, dia punya spermanya bagus, kemampuan ereksinya bagus. Tetapi bicara namanya kepuasan seks bagi seorang wanita tidak ditentukan oleh sunat dan tidak disunat. Kan ada namanya faham atau pemahaman atau aturan yang harus dijalankan, ya silakan gitu kan, itu ajari. Oke, baik dokter. Kalau dari saya sih jadi ya kayak udah cukup jelas ya. Kalau perempuan sih sebenarnya dok, kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol tuh ya untuk lebih amannya sih ya, karena kita orang Indonesia kan, jadi ya better sih ya disunat lagi. Gitu lah. Iya. Lu sunat nggak? Ya, sunat dong. Kirain gitu. Nggak perlu dikasih lihat. Nggak perlu dikasih tahu. Bahaya. Gue juga udah punya di rumah loh. Aduh, gitu ya dok ya. Karena jujur Ri, Mas Abran, Mbak Ari ya, itu pernah kita waktu dalam simposium kita, kongres kita seksologi itu diteliti betul. Iya. Sampai orang luar juga teliti. Jadi secara keilmuan yang betul-betul jurnal yang betul-betul sah itu sampai diteliti. Jadi dikupas, apakah gitu ya, perbedaan antara sirkumsisi ataupun tidak disirkumsisi? Ya kan bahasanya medis kan. Nah, ternyata dari situ data yang ada, tidak ada bedanya. Jadi saya ambil patokan di situ sebagai seorang ilmiah. Tapi kalau Ari bilang tanya sama orang, waduh, ntar orang lain pada ngeliat. Ya, artinya enggak. Jadi gini, pokoknya yang penting kalaupun lebih berbahagia dengan disunat, sok mangga, silakan ya, atau tidak sok silakan. Yang penting seksnya bagus. Yang penting kekerasannya bagus. Ya. Baik. Dan yang penting happy. Ya, kalau dia sudah bisa menghasilkan keturunan, ya seksnya bagus, ya kan, itu happy. Daripada bagus disunat tiba-tiba barangnya cuma seperti tape, mau digimanain? Lembek ya dok? Nah, lembek. Derajat 1 lagi. Tapi kalau dia tidak disunat, karang. Gitu, Mari. Oke, dokter. Ayah wae. Ya, itu aja. Baik dokter, terima kasih. Dan sebelum ditutup, mungkin dokter bisa memberikan satu kesimpulannya buat kita semua. Baik, sobat WK yang menyaksikan acara kami ini, saya cuma bisa menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, hardness is matter, size is not matter ya. Yang kedua, kalaupun disunat atau tidak disunat itu berbicara silakan iman, kepercayaan atau pandangan ataupun pemikiran silakan. Tetapi buat saya, buat sebagai seorang dokter,
hardness is matter. Kekerasan itu yang paling penting. Bahkan juga ukuran. Karena hari ini banyak yang tidak tidak berani menikah atau tidak berani yang mengadakan membangun rumah tangga itu karena apa? Minder. Karena tidak kecil. Nah, itu saya mau bilang tidak masalah. Mungkin itu saja Mbak Ari. Mas Abran. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Minsar dan juga Sobat WK. Jadi udah nggak perlu ragu lagi ya kalau misalnya pasangan Anda sudah disunat atau belum. Nggak ada yang perlu diragukan karena ternyata menurut dokter itu sama aja. Ya, tergantung dari kita nyamannya di mana gitu ya, Dok. Gitu ya Bung Sap ya. Betul, Baik. Mari. Terima kasih sudah menyimak kami bertiga. Sampai ketemu lagi dalam bahasan yang berbeda di setiap Kamis malam. Sampai jumpa semuanya.